never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Kalian penasaran gak sih gimana kehidupannya wanita panggilan? Halo cuy, balik lagi nih sama gue di Film Bang. Nah, di film berjudul Paprika, gue akan mengajak kalian untuk nonton bagaimana kesehariannya jadi wanita panggilan cuy. Wanita ini tinggal di rumah remang-remang yang melayani para pria hidung belang. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya cuy. Di awal film kita akan melihat betapa mesranya dua sejoli muda-mudi bernama Mima dan prianya namanya Nino. Rencananya mereka berdua nih akan melangsungkan pernikahan. Tapi karena mahalnya biaya resepsi, jadi Nino menyuruh Mima untuk bekerja di sebuah rumah remang-remang untuk jadi wanita panggilan cuy. Tapi ya namanya udah cinta gitu, Mima ya nurut aja sama perintahnya Nino. Jadi rencananya Mima akan bekerja di sana selama 2 minggu. Nanti uang yang dia dapatkan akan dipakai untuk resepsi pernikahan mereka berdua. Di rumah ini, Mima disambut sama Madam Colette, manajernya di rumah ini. Madam terkesima dengan badan Mima nih yang aduhai mantap mempesona cuy. Dengan badan seperti ini, Madam yakin Mima bakal dengan mudah dapat pelanggan. Walaupun Mima takut karena dia belum punya pengalaman. Tapi Madam memberi semangat pada Mima bahwa dia bakal dengan cepatlah menjadi lihai dalam pekerjaan ini. Mima dibawa menuju kamarnya dan diberi beberapa peraturan. Selain itu, Mima diberi nama baru, yaitu Paprika. Walau terdengar aneh, ya Mima nurut aja cuy. Jadi mulai sekarang gue panggil Mima nih dengan nama Paprika ya. Keesokan harinya, Paprika pun bergabung dengan para cewek senior lainnya. Nah, di sini Paprika cuma bisa diem aja cuy. Karena cewek-cewek senior di sini, mulutnya cuy, mantap betul lah. Ngomongnya nggak jauh-jauh dari batang dan lobang. Nah, sebelum terjun ke lapangan, Paprika wajib untuk periksa ke dokter. Mengecek apakah dia ada penyakit atau tidak. Nah, ini nih yang bener nih. Dokter pun basa-basi bertanya pada Paprika kenapa dia mau kerja seperti ini. Awalnya Paprika berbohong. Dia beralasan ingin membiayai ibunya yang sakit keras karena dia jadi tulang punggung keluarganya. Tetapi dokter ini kan bukan anak kemarin sore. Dia pun bertanya sekali lagi, kenapa Paprika mau bekerja di sini? Akhirnya Paprika pun jujur, dia kerja seperti ini untuk membiayai pernikahannya. Nah, mendengar hal ini dokter pun memperingatkan Paprika, sebaiknya pulang aja. Karena jika udah terjun ke lapangan, Paprika akan ketagihan dan tidak bisa lepas dari pekerjaan ini. Tapi ya karena dia masih polos, jadi dia mah tidak peduli cuy. Gas terus. Singkat cerita tibalah hari di mana Paprika turun ke lapangan. Di malam ini, Paprika berdandan sangat menarik dan dengan bimbingan Madam, Paprika pun dengan cepat mendapat pelanggan pertama. Tapi Paprika malah terbawa perasaan dengan pelanggan ini cuy. Di sini Madam melarang Paprika untuk terbawa perasaan dengan para pelanggan. Karena hal ini bisa jadi berbahaya buat Paprika, karena pelanggan bisa memanfaatkannya. Oke, kali ini dimaafkan sama Madam. Paprika pun lanjut bekerja dan mendapat pelanggan demi pelanggan. Sampailah di malam ini, Paprika menjadi wanita terfavorit dan menjadi rebutan oleh para pelanggan. Bahkan dia pun sampai kewalahan cuy. Madam pun full senyum melihat aksi anak barunya ini. Cuan lah pokoknya cuy. Nah, dari sekian banyak pelanggan Paprika, hanya pelanggan pertamanya lah yang setia dan selalu datang tiap malam. Pria ini bernama Franco, bekerja sebagai pelaut. Ternyata Franco jatuh hati kepada Paprika. Ya iyalah modelan begini, siapa yang gak kepincut ya kan? Lebih lanjut, Franco pun mengajak Paprika untuk makan malam. Tapi Paprika menolak, karena dia sudah ada janji sama Nino. Tetapi Nino gak bisa datang karena ada urusan bisnis katanya. Ya udah, karena udah capek-capek dandan, Paprika pun makan malam deh sama Franco. Dia pun diajak makan malam di restoran mewah, yang gak mungkin lah Paprika bisa nih makan di situ dengan kehidupan sebelumnya cuy. Lagi anak-anak makan nih sama Franco, tiba-tiba Nino datang menggandeng wanita lain. Paprika pun auto cemburu, dia pun langsung melabrak Nino dan mengusir wanita ini. Nino pun beralasan kalau wanita ini tuh cuma teman kerja. Nah, wanita ini gak terima karena cuma dianggap teman doang. Wanita ini pun pergi dan dikejarlah sama Nino. Paprika pun hancur sehancur-hancurnya. Di dalam kesempitan, disitulah ada kesempatan. Franco pun dengan cepat menangkap peluang dan berlagak bagaikan pahlawan.
menjadi tempat bersandar untuk Paprika yang lagi lesu. Malam ini pun dihabiskan dengan bercocok tanam. Paprika membalas rasa sakitnya pada Franco dengan ulekan dan goyangan yang sangat menggemparkan itu cuy. Di keesokan paginya, Paprika pun sudah siap-siap mau kembali kerja. Namun Franco menahan Paprika karena dia bilang mau naik jabatan. Sehingga Franco mengajak Paprika untuk menikah. Nah loh, tapi Paprika yang udah kecewa dengan yang namanya pria menolak ajakan Franco. Memilih bekerja aja, dapat duit banyak dan hidup foya-foya. Bye-bye, kata Paprika. Se vuoi vedermi ancora? Nah, sesampainya di rumah remang-remang, Paprika pun langsung mencurahkan apa yang ia alami kepada Madam. Kesempatan ini digunakan Madam untuk mencuci otaknya Paprika. Madam pun bilang, kalau mau sukses jadi wanita panggilan, jangan pernah deh jatuh cinta kepada pria. Baru aja Madam bilang seperti itu ya. Nino tiba-tiba datang nih ke rumah ini cuy. Nino datang ke sini bukannya minta maaf karena selingkuh. Nino malah minta jatah. Dia minta sebagian uang dari hasil kerja kerasnya Paprika cuy. Karena Nino menganggap dialah yang memasukkan Paprika ke rumah ini. Wah gila lu Nin. Paprika pun kembali mengadu kepada Madam. Tapi Madam menenangkan Paprika kalau dia ini tidak akan membiarkan hal ini terjadi pada dirinya. Sampailah suatu hari, salah satu teman Paprika babak belur dihabisi oleh pria yang tidak diberi jatah komisi dari penghasilannya. Hal ini membuat Paprika ketakutan, makanya ia pun diam-diam kabur dari rumah remang-remang ini cuy. Dia kabur menggunakan kereta, pergi jauh-jauh lah dari kota ini. Lagi enak-enak menghisap rokok, si Paprika malah ketemu sama pria yang menghabisi temannya kemarin cuy. Pria yang bernama Rocco ini tahu kalau Paprika anak dari rumah remang-remang. Memaksa Paprika bercocok tanam dalam toilet cuy. Paprika pun ketakutan, nurut aja nih sama paksaannya Rocco. Awalnya menolak, ternyata Paprika ketagihan cuy. Berawal dari toilet, mereka pun pindah nih ke kamar hotel. Bahkan sampai kewalahan ya. Nah keesokan harinya Paprika buru-buru pergi karena mau mencari pekerjaan. Dia mau mencari pekerjaan yang halal, menjadi pelayan katanya. Walaupun Rocco menawarkan dia pekerjaan, tapi Paprika menolak, dia ingin cari kerja sendiri. Namun hari ini sepertinya hari paling sial bagi Paprika. Seluruh bar menolak Paprika, aneh banget sih ya. Nah kesempatan ini dimanfaatkanlah sama Rocco. Memberi pekerjaan bagi Paprika, Rocco menawari Paprika untuk jadi wanita sewaan, tapi ini kelas atas cuy. Bukan melayani supir truk, tapi Paprika melayani artis dan juga pejabat di kota ini. Walaupun awalnya menolak ya, tapi godaan dari Rocco nih sama iming-iming duit sama hidup enak menggoyahkan imannya Paprika untuk kembali masuk lagi ke dunia hitam cuy. Bersama Rocco, Paprika pun dikenalkan pada agen esek-esek terkenal di kota ini. Nah dari agen inilah Paprika dibawa ke rumah remang-remang papan atas yang ada di kota ini cuy. Sama-sama melayani, sama-sama digenjot, tapi kali ini pelangganan tuh dari kalangan atas. Orang kaya, para artis, dan juga pejabat. Tapi baru aja di hari pertama kerja, Paprika malah ketemu sama pamannya sendiri. Nah, pamannya pun mengancam Paprika. Dia akan menyebarkan berita kepada keluarga kalau Paprika kerja sebagai wanita panggilan. Karena nggak mau hal ini terjadi, Paprika pun terpaksa menuruti semua permintaan pamannya. Ya sudah tentu, pamannya aji mumpung dia minta jatah dong dengan gratis cuy. Ponakan sendiri pun disikat juga. Karena jadi tidak tenang nih, Paprika pun ceritalah ke Rocco. Dia diancam sama pamannya sendiri. Ya udah tentu Rocco pun jadi emosi mendengar cerita Paprika ini cuy. Akhirnya Rocco membantu Paprika memberi pelajaran pada pamannya yang tidak tahu dari ini cuy. Rocco mengancam paman Paprika dengan pisau dan melarang pamannya untuk dekat-dekat lagi dengan Paprika. Jauh-jauh deh lu, kata si Rocco cuy. Karena udah tenang, Paprika pun bisa bekerja lagi dengan semangat dan bahagia. Namun, kebahagiaan Paprika harus lagi-lagi terganggu cuy. Tiba-tiba salah satu temannya harus tewas dengan luka-luka akibat dari permainan kasar pelanggannya. Karena hal ini, lagi-lagi Paprika ingin berhenti jadi wanita panggilan. Apalagi tabungannya udah cukup. Dia ingin hidup normal jadi wanita biasa dan meninggalkan dunia hitam ini. Tapi sama Rocco dilarang. Kalau Paprika berhenti, berarti Rocco nggak dapat uang lagi dong. Rocco pun kembali menggunakan teknik ancaman ya guys. Dia mengancam Paprika dengan menodongkan pisau. Akhirnya, dengan sangat terpaksa Paprika pun kembali bekerja di rumah ini. Ternyata pemilik rumah remang-remang ini membantu Paprika. Dia punya kenalan dengan polisi, jadi membuat Paprika aman. Hari demi hari ia jalani, tiba-tiba dia bertemu lagi dengan Franco.
pelanggan pertamanya Paprika yang sangat berkesan lah bagi dirinya. Ya tentu, Paprika mah gasken. Nah, kalau kemarin Paprika menolak menikah sama Franco, justru kali ini Paprika lah yang ngebet buat nikah sama Franco. Tapi Franco memberitahu nih kalau dia nih masih ingin menabung dulu, membuat kapal supaya dia bisa berlayar sendiri. Nah, dengan polosnya Paprika memberikan nih semua uang tabungannya supaya Franco bisa dengan cepat membeli kapal dan mereka pun bisa hidup bahagia cuy. Yang dimana ini cuma akal-akalan Franco doang. Ya Franco cuma memanfaatkan dirinya doang cuy. Duitnya diambil, Paprika ditinggalin deh. Lebih apesnya lagi, nggak lama dari situ, rumah remang-remangnya digerebek dan ditutup oleh polisi. Yang membuat Paprika ini harus pindah kota demi kota mencari rumah remang-remang lainnya. Tapi Paprika sadar, jadi nggak bisa terus seperti ini cuy. Karena cepat atau lambat, pemerintah dan polisi akan membabat habis semua remang-remang dan menutup semuanya. Di saat terendah dalam hidupnya, Paprika pun berdoa pada Yang Maha Kuasa supaya pangeran idamannya datang menjemput dirinya dan membebaskannya dari kemiskinan. Bener aja cuy. Di suatu hari datanglah orang terkaya di kota ini namanya Bastiano. Jadi Bastiano ini ingin memberikan hadiah pada anaknya yang lagi ulang tahun dengan membawanya ke rumah remang-remang untuk merasakan goyangan dari wanita yang ada di sini. Ya udah tentu wanita terbaik ya Paprika. Paprika pun memberikan servis terbaiknya pada anaknya Bastiano. Ternyata anaknya Bastiano sangat puas dengan goyangan Paprika. Karena itu, bapaknya juga mau merasakan hal yang sama. Diajaklah Paprika ke rumahnya. Bahkan, Bastiano mau menjadikan Paprika sebagai istrinya cuy. Ya udah tentu seluruh keluarga menolak aksi gilanya Bastiano ini cuy. Tapi Bastiano tidak peduli. Goyangannya Paprika membutakan dirinya. Karena terus ditolak oleh keluarganya, Paprika pun menunjukkan aset negaranya kepada semua keluarga Bastiano. Sehingga ya mereka pun tidak menolak cuy kalau kayak gini bentukannya ya. Paprika pun resmi menikah dengan Bastiano. Tapi karena memang sudah umur dan juga karena sering menggunakan obat kuat, sehingga membuat Bastiano harus meninggal dunia dengan cepat. Bukannya sedih, Paprika malah bahagia. Karena dia dapat warisan yang banyak banget cuy. Nah di saat dia lagi seneng, datanglah surat dari Franco memberitahu kalau dia minta maaf atas kelakuannya kemarin. Ya emang karena cinta, Paprika pun memaafkan Franco dan malah membelikannya sebuah kapal yang gede banget. Akhirnya Paprika menikah dengan Franco dan hidup bahagia. Film pun selesai. Dari film ini kita benar-benar diperlihatkan bagaimana suram, kelam, kehidupan menjadi wanita panggilan, penuh tekanan, dan penuh kepalsuan. Walaupun dapat uang banyak, tapi ya uangnya bakal habis begitu aja cuy. Paprika juga akrab dengan pria yang hanya memanfaatkan dia aja. Dari si Nino, Rocco, dan pamannya juga tuh. Gila, edan banget sih. Walaupun awalnya memanfaatkan Paprika, tapi Franco berhasil meluluhkan hatinya Paprika. Emang sih cerita kayak Paprika ini cuma ada di film doang cuy. Wanita panggilan ketemu pria kaya raya dan dinikahin. Kebanyakan mah kenyataannya mah berbanding terbalik ya guys. Jadi semoga kalian terhibur, mendapatkan makna positif dari film kali ini. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe juga ya. Gua cabut, tetap semangat cuy. Bye bye.